Submateri pokok yang kedua yaitu tentang kesulitan intubasi. Sulit intubasi merupakan hal tidak terduga yang mungkin saja dapat kita jumpai dan berakhir dengan kegagalan intubasi sehingga berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Insiden sulit laringoskopi atau intubasi dilaporkan sebanyak 0,1 sampai dengan 20,2%. Variasi ini berbeda pada tiap populasi dan kriteria yang digunakan. Insiden sulit intubasi yang dilakukan dengan anestesi umum ditemukan sebanyak 1 sampai dengan 18% dan didapatkan pasien dengan gagal intubasi sebanyak 0,05 sampai dengan 0,35%. Bahkan sampai 28% dari keseluruhan tindakan anestesi yang berhubungan dengan kematian akibat dari ketidakmampuan dalam ventilasi atau intubasi. Pada evaluasi preoperasi telah dicoba oleh banyak peneliti menggunakan pemeriksaan fisik berdasarkan tanda anatomi seperti Mallampati, Theo-mental distance atau biasa disebut TMD, jarak sternomental, upper lip bites test atau biasa disebut ULBT, dan rasio jarak hyomental yang semuanya menunjukkan perbedaan sensitivitas. American Society of Anesthesiologists atau yang biasa disebut dengan ASA mendefinisikan kesulitan intubasi sebagai situasi di mana seorang ahli anestesi tidak dapat memasukkan selang endotracheal tube ke dalam trakea pasien. Kesulitan jalan nafas bukan merupakan sebuah penyakit atau kelainan, melainkan sebuah hal yang mendeskripsikan kesulitan atau kegagalan untuk menyelesaikan satu atau lebih langkah-langkah penting dalam manajemen saluran nafas bagian atas. Definisi kesulitan intubasi digunakan dalam definisi yang sama dari sulit laringoskopi, sesuai dengan struktur yang dapat divisualisasikan dan didefinisikan dengan laringoskopi langsung. Dengan tampilan laringoskop 4 derajat yang didefinisikan oleh Carmack dan Lanhe. Intubasi mudah untuk derajat 1 atau 2, dan intubasi sulit untuk derajat 3 atau 4. Selanjutnya, airway management. Airway management merupakan hal terpenting dalam resusitasi dan membutuhkan keterampilan yang khusus dalam pelaksanaan penilaian pra-anestesi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan status fisik pasien untuk mengurangi komplikasi tersebut. Penilaian pre-anestesi harus mencakup wawancara dengan pasien atau wali untuk meninjau riwayat medis, anestesi, dan pengobatan pasien, serta penilaian American Society of Anesthesiologists skor status fisik ASA. Dalam airway management terdapat 3 jenis airway definitif, yaitu pipa orotrakeal, pipa endotrakeal, pipa nasotrakeal, dan airway surgical. Dalam airway management terdapat 4 jenis airway definitif, yaitu pipa orotrakeal, pipa endotrakeal, pipa nasotrakeal, dan airway surgical. Penanganan pada pasien dengan masalah kesulitan intubasi sebagai berikut. Kesulitan anatomi dan fisiologisnya seringkali tidak dapat didefinisikan berdasarkan penilaian pra-intubasi. Oleh karena itu, untuk bersiap menghadapi intubasi yang sulit dan tidak terduga, maka untuk menyelesaikannya yaitu untuk pasien dengan fitur resiko tinggi kesulitan anatomi, kami melengkapi prosedur standar dengan berikut ini. Yang pertama, laringoskopi video dengan bilah non-hiperregulasi untuk upaya pertama laringoskopi. Yang kedua, penggunaan buji untuk upaya pertama intubasi trakea. Dan yang ketiga, penambahan ahli prosedur ketiga terletak pada pasien sisi kanan yang siap untuk melakukan krikotirotomi terbuka. Krikotirotomi terbuka berbantuan buji yang terdiri dari sayatan vertikal dengan pisau bedah, penyisihan buji ke dalam trakea, dan penempatan manset ETT di atas buji. Sekian submateri pokok 2, silahkan teman-teman mempelajari submateri pokok 3. Indikator pemeriksaan untuk kesulitan intubasi yaitu dengan menggunakan rumus Lemon. L untuk look extremely. Di sini kita melihat
kondisi wajah pasien. Apakah kondisi wajah pasien normal ataukah tidak, simetris atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada lebam, jejaz, ataupun luka operasi. Hasil pemeriksaan dari look extremely pada pasien ini yaitu normal. Evaluate theromental distance. Evaluate theromental distance dengan aturan 3-3-2. Ibu, boleh buka mulutnya? Ya, maaf ya Ibu ya, saya akan memasukkan 3 jari. Kemudian dilakukan evaluasi jarak mandibular dan hyoid dengan 3 jari. Dan yang ketiga, jarak antara tenggorokan dan laring dengan 2 jari. Yang ketiga, malempati yang diklasifikasikan menjadi 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1, pilar faring, uvula, palatum mole, dan seluruh tonsil terlihat jelas. Kelas 2, uvula dan palatum mole terlihat jelas, sedangkan pilar faring tidak terlihat. Setengah dari fossa tonsil terlihat. Kelas 3, hanya palatum mole yang terlihat. Dan kelas 4, pilar faring, palatum mole, uvula tidak terlihat sama sekali. Ibu, silakan buka mulut, julurkan lidah, dan katakan A. Malempati yang didapatkan pada pasien ini yaitu kelas 1. Selanjutnya, obstruksi. Yang kita lakukan yaitu melihat apakah ada benda asing di jalan nafas pasien. Dan yang terakhir, N, neck mobility. Di sini kita melihat pergerakan leher pasien. Ibu, boleh tolong? Ibu, tolong gerakan leher ke kanan, kiri, atas, bawah, dan berputar. Hasil dari pemeriksaan untuk neck mobility pada pasien ini normal. Pemeriksaan selanjutnya dengan metode Wilson-Rees Sum Score yang terdiri dari berat badan. Dengan hasil pengamatan, apabila berat badan kurang dari 90 kg, maka skornya 0. 90 sampai dengan 100 kg, maka skornya 1. Dan apabila lebih dari 100 kg, skornya 2. Yang kedua, pergerakan kepala dan leher. Apabila dapat digerakkan lebih dari 90 derajat, maka skornya 0, sama dengan 90 derajat 1, dan kurang dari 90 derajat 2. Yang ketiga, pergerakan leher. Dengan nilai IG lebih dari 5 cm, skornya 0, IG sama dengan 5 cm, skornya 1, dan IG kurang dari 5 cm, skornya 2. Selanjutnya, descending mandibula. Apabila normal, skornya 0, apabila sedang, skornya 1, dan apabila berat, skornya 2. Dan yang terakhir, overbite. Apabila tidak ada, skornya 0, apabila sedang, skornya 1, dan apabila berat, skornya 2. Penilaian selanjutnya dengan EGRI score. Dengan karakteristik penyulit, apabila dapat melakukan pembukaan mulut, maka hasil pengamatan lebih dari 4 cm, skornya 0, apabila kurang dari 4 cm, skornya 1. Selanjutnya, jarak tiromental. Dengan hasil pengamatan, apabila lebih dari 6,5 cm, skornya 0, apabila 6 sampai dengan 6,5 cm, skornya 1, dan apabila kurang dari 6, skornya 2. Yang ketiga, klasifikasi malempati. Dengan malempati 1, maka skornya 0, malempati 2, skornya 1, malempati 3, skornya 2, dan malempati 4, skornya 3. Selanjutnya, pergerakan leher. Apabila dapat digerakkan lebih dari 90 derajat, maka nilainya 0, 80 sampai 90 derajat, skornya 1, dan kurang dari 80 derajat, skornya 2. Selanjutnya, kemampuan protusi dagu. Apabila ya, hasilnya 0, apabila tidak, skornya 1. Selanjutnya, berat badan. Apabila kurang dari 90 kg, skornya 0, 90 sampai dengan 110 kg, skornya 1, dan lebih dari 110 kg, skornya 2. Dan yang terakhir, riwayat kesulitan intubasi. Apabila tidak ada, skornya 0, apabila ada,
skornya 1, dan apabila ragu-ragu, skornya 2. Itulah beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesulitan intubasi.